Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dwight Kalimonso, salah satu staf dosen di program studi Ilmu Kelautan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua. Video ini akan menampilkan salah satu persyaratan dalam bentuk pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT EPT tahun 2025 untuk bidang pengajaran. Saya akan menyampaikan rancangan pembelajaran semester atau RPS untuk salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Oceanografi Kimia. RPS ini merupakan panduan utama dalam proses belajar mengajar bagi dosen maupun mahasiswa selama perkuliahan dilaksanakan selama 1 semester. Dalam RPS ini, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran, strategi pembelajaran, materi pokok yang akan dibahas, serta metode evaluasi yang akan digunakan. Harapannya, penjelasan ini dapat membantu dosen dan mahasiswa memahami arah dan tujuan pembelajaran, serta menumbuhkan semangat untuk berkontribusi aktif dalam perkuliahan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi ilmu kelautan yang disajikan pada semester 3. Dengan bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS, di mana 2 SKS adalah teori dan 1 SKS adalah praktikum. Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman terhadap aspek-aspek kimiawi laut yang meliputi unsur-unsur kimia air laut, gas-gas terlarut, sistem karbonat, radioisotop, bahan organik, dan karakter sedimen, serta pemahaman terhadap proses-proses penting non-alami yang terjadi di lautan. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menguasai konsep dasar kelautan yang dibangun dari aspek oceanografi umum, biologi kelautan, oceanografi kimia, oceanografi fisik, ekologi kelautan, dan geomorfologi kelautan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dan sifat karakteristik kimiawi lingkungan laut serta proses-proses interaksinya di laut. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks penyelesaian masalah kelautan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengerjakan penyelesaian permasalahan kelautan dan lingkungan dengan menggunakan aplikasi dan analisis data di bidang kelautan dan lingkungan. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan asas-asas pembangunan berkelanjutan di bidang kelautan dan lingkungan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diturunkan dari CPMK yang kemudian akan menjadi dasar untuk perumusan materi atau pokok bahasan di dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan lingkup dan unsur-unsur utama kimia air laut. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan karakter unsur hara dan proses interaksinya di laut. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan unsur-unsur mikro, sumber, reaktivitasnya di laut dan interaksinya di dalam lingkungan laut. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan proses kesetimbangan kimia di laut. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan sistem klasifikasi radioisotop, mekanisme transformasi, dan perannya dalam proses di laut. Yang keenam, mahasiswa mampu menguraikan keberadaan dan siklus bahan organik di laut. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menggunakan klasifikasi, komposisi, dan komponen sedimen untuk menunjukkan proses yang mempengaruhi kimia sedimen di laut. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme proses-proses penting non-alami di laut dan merancang cara penanganannya. Adapun untuk materi pokok pembelajaran kepada mahasiswa yang diturunkan daripada CPMK tadi, terbagi atas 8 materi pokok pembelajaran yang dibagi dalam 16 pertemuan. Yang pertama, untuk sejarah dan perkembangan oceanografi kimiawi dan komposisi unsur utama, itu ada pada minggu pertama. Untuk yang kedua, karakter unsur hara di laut, itu ada pada minggu kedua. Kemudian, komposisi unsur-unsur kelumit di laut, itu ada pada minggu ketiga dan minggu keempat. Kemudian ada sistem kesetimbangan karbonat, itu ada pada minggu kelima dan minggu keenam. Kemudian ada radioisotop di laut, itu ada pada minggu ketujuh. Kemudian senyawa organik di laut itu ada pada minggu ke-9 dan ke-10. Kemudian sedimen laut dan karakteristik kimiawinya ada pada minggu ke-11 dan 12. Dan pencemaran laut itu ada pada minggu 13 hingga minggu ke-15. Untuk bahan referensi dan bacaan yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, itu dari textbook dengan judul Introduction to Marine Chemistry. Penulisnya ada Riley dan Chester tahun 1981. Dan kemudian ada juga buku dari Millero dan M.L. Stone tahun 1992, Chemical Oceanography, dan dari Libes tahun 1992 itu An Introduction to Marine Biochemistry. Di samping itu juga kita
menggunakan update dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa maupun oleh dosen yang sudah dipublikasi untuk menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa. Berikutnya, saya akan menjelaskan terkait tentang strategi pembelajaran yang terbagi atas bentuk pembelajaran maupun metode pembelajaran. Untuk bentuk pembelajaran daripada perkuliahan mata kuliah Oceanografi Kimia ini dilaksanakan dengan tatap muka atau ceramah di kelas, kemudian ada responsi, dan ada praktikum. Untuk yang pertama, kuliah tatap muka atau ceramah itu dilakukan 2 kali 50 menit seminggu. Untuk penugasan terstruktur pada mahasiswa itu 3 kali 60 menit seminggu. Kemudian ada belajar mandiri, itu 3 kali 60 menit seminggu, dan praktikum adalah 2 kali 50 menit seminggu. Untuk metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini, antara lain adalah ceramah, kemudian di kelas, kemudian ada discovery learning, dan ada pembelajaran kolaboratif melalui kerjasama kelompok, lewat praktikum maupun tugas-tugas terstruktur yang diberikan. Materi kuliah dan bahan bacaan wajib kuliah akan diinformasikan di awal perkuliahan untuk menambah pemahaman materi kuliah, dan mahasiswa akan diberikan tugas-tugas mandiri, tugas kelompok, dan observasi. Untuk metode evaluasi terbagi atas 3, ada yang tertulis, non tertulis, dan praktikum. Untuk yang tertulis itu komponennya terdiri dari tugas, UTS atau ujian tengah semester, dan UAS atau ujian akhir semester. Untuk non tertulis itu adalah partisipasi di kelas, biasanya melalui diskusi atau keaktifan oleh mahasiswa. Dan yang ketiga adalah praktikum, itu biasanya aktivitas di lab maupun dari laporan praktikum. Untuk kategori nilai, itu disesuaikan dengan pedoman atau peraturan akademik dari Universitas Papua dengan nilai sebagai berikut. Untuk nilai lebih dari atau sama dengan 80, itu akan mendapatkan nilai A. Untuk nilai antara 77 sampai 79 akan mendapatkan nilai A-. Untuk nilai 74 sampai 76 akan mendapatkan nilai B+. Untuk nilai 70 sampai 73 akan mendapatkan nilai B. Untuk nilai 67 sampai 69, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai B-. Untuk nilai 64 sampai 66, mahasiswa akan mendapatkan nilai C+. Untuk nilai 40 sampai 59, mahasiswa akan mendapatkan nilai D. Dan nilai kurang dari atau sama dengan 40, itu mahasiswa akan mendapatkan nilai E. Mari kita langsung saja mulai perjalanan ilmiah kita dalam memahami proses-proses kimia yang terjadi di lautan dan bagaimana hal tersebut berdampak pada lingkungan laut secara keseluruhan melalui satu cuplikan video proses pembelajaran di kelas untuk pertemuan dengan materi tentang unsur-unsur kelumit atau trace element di laut. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Selamat siang semua. Siap. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Mudah-mudahan kalian semua baik. Ini kita sudah di zaman akhir semester. Dan bentar lagi kalian akan masuk dalam libur panjang ya, libur semester. Dan mudah-mudahan masih pada semangat untuk mengikuti perkuliahan kita di akhir-akhir semester ini. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita di mata kuliah Oceanografi Kimia ini. Kita akan masuk dengan materi atau bahasan yang baru terkait tentang unsur-unsur kelumit. Mungkin kalian pernah dengar unsur-unsur kelumit? Apa itu unsur-unsur kelumit? Kita udah kuliah ada di kimia dasar, di oceanografi umum ya, mata kuliah di bawah. Unsur kelumit itu biasa lebih istilah lebih kerennya kalau ini karena di dalam bahasa Indonesia disebut unsur kelumit. Kalau lebih kerennya orang biasa sebut sebagai trace element. Yang nanti kita akan lihat hari ini tentang unsur-unsur kelumit ini apa saja. Nah, dalam kuliah kita, sebelum saya masuk untuk menjelaskan lebih dalam tentang unsur-unsur kelumit ini, saya ingin menjelaskan bahwa dalam setiap bahasan itu ada yang namanya capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi di dalam capaian pembelajaran mata kuliah untuk materi tentang unsur-unsur kelumit ini, yang pertama itu kalian diharapkan bisa mengetahui dengan jelas tentang apa saja unsur-unsur kelumit ada di laut. Ya, artinya kalian bisa menyebutkan nanti. Orang ketika bertanya tentang apa itu unsur kelumit, kalian sudah bisa menjawab definisinya, dan orang tanya apa saja jenis-jenisnya, kalian sudah bisa menjawab. Oh, jenis-jenis unsur kelumit di laut itu ada ini, ada ini, dan seterusnya. Ya, yang berikutnya, sifat daripada unsur kelumit itu di dalam laut itu seperti apa? Jadi mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan tentang sifat daripada unsur-unsur kelumit itu di laut. Ya, sudah tahu nih jenis-jenisnya apa yang pertama. Yang kedua, kalian sudah bisa menjelaskan, oh, unsur-unsur kelumit ini dia punya peran dan fungsinya di laut itu
untuk ini, ya. Tidak asal kita belajar tentang unsur telur, tapi dia punya peran, dia punya bentuknya di dalam seperti apa. Dan yang terakhir adalah bagaimana mahasiswa mampu untuk menjelaskan interaksi unsur-unsur telur ini dalam suatu sistem di dalam balut. Ya. Jadi itu 3 sub capaian pembelajaran dari materi unsur-unsur telur dan dibandingkan pada materi ini. Ya, kita akan lihat yang pertama adalah definisi dan sumbernya. Ya, apa sebenarnya unsur telur itu? Nah, di dalam laut pembagian daripada unsur itu ada yang kita kenal dengan namanya major elemen atau unsur utama, ya, dan ada minor elemen atau elemen minor, unsur-unsur minor, dan yang terakhir adalah trace element atau unsur-unsur element kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, 3 bentuk utama daripada unsur yang ada di laut inilah yang berperan dalam menopang proses reaksi kimia dan menciptakan yang namanya keseimbangan di dalam laut itu sendiri, ya. Nah, kita akan fokus lihat untuk yang trace element. Kalau yang major elemen, minor elemen itu kalian sudah disampaikan di kuliah sebelumnya, ya, di materi bahasan yang sebelumnya. Jadi hari ini kita akan melihat tentang trace element. Dari lama dan trace element, major elemen, dan minor elemen, kalian sudah pasti punya bayangan apa sebenarnya definisinya. Susi, bisa? Unsur utama artinya unsur yang punya konsentrasi melimpah atau tinggi dalam laut itu sendiri. Nah, sedangkan minor itu adalah yang konsentrasinya di bawah daripada major elemen. Nah, konsentrasinya adalah kategori yang kecil dibanding yang utama atau major elemen. Sedangkan kalau kita masuk ke trace element itu adalah unsur-unsur yang punya konsentrasi sangat-sangat kecil atau hampir tidak terdeteksi di dalam laut itu. Nah, kenapa penting kita harus tahu tentang trace element? Padahal mana timbul pertanyaan ya, Pak, kan dia kecil konsentrasinya, ngapain dipelajari, Pak? Jangan salah, walaupun dia punya konsentrasi paling kecil atau dia itu ditemukan di dalam laut itu dalam konsentrasi yang rendah, tapi perannya terhadap kehidupan atau mendukung suatu ekosistem itu sangat-sangat utama, sangat-sangat besar, sehingga menjadi penting sekali untuk kita tahu dan kita paham atau mempelajari tentang trace element ini. Contoh paling kecil, perannya dia, trace element ini yang mengendalikan yang namanya proses fotosintesis. Oleh siapa? Fitoplankton. Kalau kita pasti sudah langsung berpikir kalau bicara proses fotosintesis, kita akan membayangkan fitoplankton. Tanpa trace element dalam mendukung si fitoplankton berfotosintesis, maka tidak akan terjadi proses fotosintesis. Jadi kita selama ini kalau kita belajar kan kita cuma tahu ya, fitoplankton mengambil karbon, ya, terus dia melakukan proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Kita tidak tahu bahwa ternyata dalam prosesnya itu trace element itu mengambil bagian penting untuk menjadi salah satu yang berpengaruh sekali dalam proses fotosintesis itu sendiri. Dalam laut, trace element itu ada beberapa, ya. Ada di sini kalau kita lihat di slide ada Pg atau timbal, ada Ag atau merkuri, ada Cd atau kadmium. Tapi yang paling utama itu juga ada Fe atau besi yang kita kenal, ya. Ada Zn atau yang kita kenal dengan zinc, ya. Ini juga beberapa unsur trace element yang punya peran penting sekali atau punya peran dalam mendukung kehidupan tadi di dalam ekosistem laut itu yang tadi saya bilang, ya. Walaupun mereka punya keterbatasan yang tadi saya bilang, konsentrasinya itu sangat-sangat minor di dalam laut. Sehingga kalau sekarang ditanya orang tanya kepada kalian apa sebenarnya definisi dan daripada unsur-unsur utama, minor maupun trace element atau element itu, kalian bisa jawab bahwa unsur utama itu dia punya konsentrasi paling melimpah berapa, kemudian melimpah berapa? Itu bisa sekitar 0,65 sampai 750 nanomol, ya. Dan berikutnya kalau unsur millimol, dan kalau unsur minor ada 0,05 sampai 50 mikromol, dan seterusnya ada unsur trace adalah 0,05 sampai sekitar 50 nanomol, ya. Dan kita mulai dari mili, mikro, dan nano. Artinya yang paling besar, paling kecil sampai paling kecil. Kalau kita lihat di sini
mili itu lebih besar daripada mikro lebih besar daripada nano yang paling kecil. Ya, sehingga kalau kita lihat di sini, kalian kalau mendefinisikan kalian sudah bisa berdasarkan konsentrasinya tadi. Ya, nah unsur-unsur trace elemen ini juga karena biasanya dia punya konsentrasi di perairan atau dalam laut itu dalam konsentrasi yang kecil, ya, sehingga mereka ini justru biasanya orang sebut sebagai logam karena mereka dalam sistem periodik atau tabel periodik unsur. Kalau kalian sudah belajar kimia itu, unsur-unsur trace elemen ini kalau masuk dalam golongan logam ini. Mereka beberapa kayak besi, zinc, itu mereka masuk dalam kelompok logam. Ya, kadmium, PV, ya, itu mereka semua masuk, cepu, tembaga, itu mereka semua masuk dalam kelompok logam. Sehingga biasanya orang juga mendefinisikan trace elemen itu sebagai logam berat karena beberapa kelompok yang masuk dalam trace elemen itu masuk sebagai kelompok logam berat. Ya, apa saja? Ada Fe, ada zinc, ada Cd, ada di sana ada Pb, ada Kg, ya, ada cepu, ya, kadmium, timbal, merkuri, tembaga. Ini semua masuk dalam kelompok logam berat. Ya, nah sekarang kita akan masuk terkait tentang sumbernya. Kita sudah tahu definisi, sudah memahami apa itu trace element, unsur alumni, minor, mayor, ya. Sekarang kita akan lihat terkait tentang sumbernya. Sebenarnya dari mana sih unsur-unsur itu dia ada di dalam laut itu sendiri? Ya. Kalau kita lihat di sini ada 4 kompartemen besar atau 4 sumber utama yang menyebabkan unsur-unsur trace element ini ada di dalam lingkungan laut itu sendiri. Secara alami mereka memang sudah ada. Ya, ketika bumi ini diciptakan, mereka secara alami sudah ada. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat sumber-sumbernya. Yang pertama kita akan lihat sumber yang berasal dari sungai, input dari sungai atau masukan dari sungai. Yang kedua kita akan lihat ada yang masukan dari udara. Ya, bahkan udara yang kita hirup sehari-hari itu juga mengandung trace element. Dan yang ketiga itu berasal dari hidrotermal atau gunung api atau aktivitas vulkanik di bawah laut. Dan yang keempat adalah dari antropogenik atau aktivitas kita sebagai manusia. Ya, dalam hal ini misalnya industri atau kendaraan dan seterusnya. Ya, trace element. Kenapa ketika kalian buka lahan, kalian kan akan bakar itu lahan, gunung, rumput atau gunung mana asap yang dihasilkan dari permukaan lahan itu kemudian akan terbawa oleh angin yang bisa mengandung trace element. Ataupun ketika kalian buka lahan begini, tanahnya jadi tandus, ketika angin bertiup akan mengaduk muka tanah itu atau dia mendapatkan debu dan bergeris yang ada di permukaan tanah itu. Ketika kalau ada pohon kan ada akar, ada daun yang kemudian dia menutupi permukaan tanah sehingga tidak akan mudah terlepas. Ketika kalian sudah buka lahan, sudah tidak ada pohon, dia akan dengan mudah ya terlepas kembali. Jadi itu cuma contoh beberapa sumber yang dari kegiatan antropogenik, walaupun sebenarnya banyak sekali kalau kita lihat ya, bukan cuma dari yang contoh yang saya tampilkan di slide, tapi ada dari macam-macam, banyak sekali ya. Nah berikutnya ini cuma contoh saja bahwa unsur-unsur trace element itu dengan beberapa unsurnya ini, ada berbagai jenis ini, kalau kalian bisa lihat dengan berbagai aktivitas. Jadi di tabel ini tuh coba untuk mengkomparasikan atau membandingkan input atau masukan setiap aktivitas ataupun di setiap sumber tadi dalam mempengaruhi konsentrasi trace elemen di dalam laut itu. Dan bisa lihat misalnya dalam aktivitas pertambangan, mining misalnya, ya, itu akan berbeda dengan misalnya aktivitas dari kontinental dan vulkanitas flux, artinya ketika letusan gunung berapi di daratan itu akan berbeda, ataupun dengan hasil emisi dari kegiatan industri, ya, ataupun kegiatan pembakaran misalnya dari kita punya kendaraan dan seterusnya, ataupun dari kegiatan jatuhan dari atmosfer, dari sungai, ataupun dari hujan misalnya. Kalian bisa lihat berbeda-beda setiap yang dihasilkan. Contoh kita lihat bahwa PD atau timbal itu kalau beraktivitas mining itu sekitar 120.000 ya gram per tahun yang dimasuk bisa dilepaskan. Tapi itu dia tidak seberapa bila kita bandingkan dengan misalnya letusan gunung berapi misalnya.
ya, yang bisa berkali-kali lipat. Di sini cuma 120.000, ini sudah sampai 490.000. Jadi setiap ini tuh beda-beda, ya. Aktivitas itu punya input yang berbeda-beda juga terhadap mempengaruhi nilai daripada stress level itu di dalam laut itu sendiri, ya. Oke, sampai situ mungkin ada yang mau bertanya soal kita punya penjelasan tadi? Ada? Kalau tidak ada, kita mungkin next. Ocha mau bertanya? Tidak? Oke. Nah, selanjutnya ini kita akan coba untuk lihat terkait tentang konsep Resident 5. Apa itu sebenarnya Resident 5 dan kenapa penting sekali kita memahami terkait tentang Resident 5. Nah, setiap unsur ketika dia berada di dalam satu kompartemen, entah itu laut, yang kolam air, entah itu dia ada di dalam sedimen atau di dalam batuan, itu dia punya yang namanya residence time atau waktu tinggal. Di sini kalau kalian baca di slide saya bilang bahwa resident time itu adalah waktu rata-rata unsur itu berada di laut sebelum dia terilis atau terlepas kembali. Nah, sehingga kalau saya mengatakan bahwa resident time itu seperti waktu tinggal. Itu penting sekali. Kenapa kita harus tahu tentang resident time itu? Supaya kita bisa memperkirakan waktu tinggal daripada unsur itu di suatu tempat. Itu penting kita tahu supaya kita bisa memprediksi nanti. Kalau dia tinggal di satu tempat itu berapa lama? Kalau misalnya dia punya konsentrasi makin hari makin meningkat karena aktivitas industri misalnya yang di situ, kita bisa memprediksinya. Supaya kita begini konsep dampaknya tadi. Kalau semakin dia tinggi, dia akan berbahaya misalnya. Tapi kalau dia waktu tinggal tidak lama, artinya ketika dia terilis dia terlepas dari sumbernya masuk misalnya ke situ. Tapi karena dia punya residence time dan waktu tinggalnya itu tidak lama, sudah tidak apa-apa. Mungkin dia waktu tinggal cuma 1 bulan, setelah 1 bulan dia akan keluar lagi, terlepas lagi dari situ. Berarti nggak apa-apa. Artinya antara input dan tempat dia tinggal di situ ada keseimbangan. Bukan berarti misalnya dalam satu ruangan kecil ini kalian masuk aja terus bertambah, kalian tidak keluar nih. Kita paling punya waktu keluarnya kapan? Akan penuh di sini kan? Jadi sesak kita di sini. Kalau kita jadi sesak di sini, akan berbahaya, bisa pingsan karena oksigen habis. Itu contoh aja. Kenapa kita harus tahu tentang resident time dari suatu unsur, ya? Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga secara empiris itu atau secara matematik kita bisa menghitung waktu tinggal daripada suatu unsur. Nah, waktu tinggal daripada suatu unsur atau konsentrasi yang sama itu dia ditulis dalam theta sama dengan A dikali dengan delta A per dt, ya, di mana A ini adalah jumlahnya yang terlarut, ya, di dalam kolom air misalnya, dan cara di laut konsepnya di dalam laut dibagi dengan yang masuk dibagi dengan yang keluar, dA dan dt. dA itu yang masuk, artinya yang masuk dari sumbernya misalnya dari perusahaan atau dari aktivitas tambang misalnya masuk, terus berapa yang keluar itu berapa antara yang masuk dan keluar, ya, nanti dikali hasil baginya itu dikali dengan dia punya jumlah total keseluruhan konsentrasinya berapa di sini, sehingga kita akan dapat itu dia punya waktu tinggal atau waktu resident time dari unsur itu, ya. Distribusi, bagaimana distribusi daripada setiap unsur trace ini atau unsur logam yang ada di dalam kelompok trace elemen ini. Kalian misalnya di sini bahwa ada berbagai macam jenis atau beberapa tipe daripada distribusi logam itu dalam kolom air atau dalam laut itu. Kita ada lihat bahwa ada yang kita kenal dengan tipe unsur hara, ada tipe peningkatan di permukaan, ada di tengah kolom air, di peningkatan di kolom air, penurunan di kolom air, dan kondisi manusia. Nah, tipe-tipe ini dibagi berdasarkan apa? Dibagi berdasarkan karakteristik yang tadi yang saya jelaskan. Ya. Kenapa bisa ada tipe unsur hara? Kenapa bisa ada tipe peningkatan di permukaan? Kenapa bisa ada tipe peningkatan di tengah kolom air? Kenapa ada di tengah kolom air? Kenapa ada tipe kondisi manusia? Itu sebenarnya semua dari karakteristik yang tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, tipe unsur hara. Jadi setiap unsur itu ada setiap jenis stress elemen atau lubang serat itu dia akan punya tipe yang beda-beda, ya. Jadi kalau tipe unsur hara, kita bisa lihat tipe unsur hara itu cirinya atau karakteristik utamanya dia terendah sekali di permukaan, nanti dia punya
konsentrasi rendah untuk permukaan, ya. Sedangkan makin ke dalam perairan, tingginya, ya. Nah, dan dia itu sangat penting dalam proses siklus biogeokimia. Artinya melibatkan nuklir, fosfat, silika, ya. Kenapa dia bisa seperti itu? Dia punya ciri permukaan rendah, makin ke dalam dia makin tinggi. Karena unsur-unsur atau tipe unsur hara ini adalah jenis-jenis logam berat atau jenis-jenis trace element yang dibutuhkan oleh mikroorganisme di dalam laut. Oke, silakan. Pak, selain sebelum kayaknya tadi slide yang unsur hara, Bapak menjelaskan konsen logam berat di konsentrasi rendah pada logam hara pada permukaan rendah, itu saya belum mengerti maksudnya bagaimana. Oke, terima kasih. Itu sih untuk pertanyaan. Jadi maksudnya tipe unsur hara ini dia punya ciri itu di lapisan permukaan itu dia punya konsentrasi rendah. Kenapa dia punya konsentrasi rendah? Karena dia diambil itu sama mikroorganisme. Organisme dalam hal ini apa? Fitoplankton. Fitoplankton mengambil dia untuk proses pertumbuhannya dia. Untuk dia melakukan fotosintesis, kemudian dia bertumbuh, selnya makin besar, itu dia membutuhkan trace element. Dalam hal ini bisa nikel, bisa Fe, ya satu utamanya Fe, besi, itu sangat dibutuhkan. Dari saya kasih contoh bahwa di Samudra Pasifik itu pernah ada penelitian kenapa rendah sekali konsentrasinya, dan kenapa fitoplankton di sana punya ukuran sel gitu kecil sekali dibanding Atlantik, dibanding Samudra Hindia. Ternyata setelah diselidiki, mereka ngambil sampel air dan ketika dituju ternyata kandungan besi di sana itu sangat-sangat rendah, sehingga mereka coba membuat eksperimen dengan melepaskan unsur besi ini di dalam laut. Fitoplankton itu kemudian dalam beberapa hari kemudian punya sel itu yang kemudian makin membesar, sehingga mereka mengambil sebuah kesimpulan bahwa fitoplankton yang ada di tengah Samudra Pasifik itu sangat membutuhkan Fe. Ukuran yang kecil tadi itu karena tidak ada Fe. Saat konsentrasi Fe itu sangat rendah. Iya dong, konsentrasi Fe itu masuk itu utamanya melalui proses pelapukan di darat, artinya sungainya bawa di dalam perairan. Karena Fe itu paling tinggi dasar di batuan. Di tengah-tengah Samudra Pasifik ada darah itu. Kita lihat Samudra Pasifik besar. Nah, kalau dia rendah di permukaan, kata itu ya sih, dia rendah karena dia diambil untuk proses fotosintesis. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, saya kira sebelum saya tutup, saya ada tugas nanti untuk kalian kerjakan, untuk nanti dikumpulkan. Jadi saya minta kalian nanti untuk mungkin membuat sebuah makalah. Nanti saya akan kirim beberapa sumber, artinya dari beberapa jurnal atau paper yang akan saya minta kalian untuk membaca paper tersebut, dan kalian akan coba untuk membuat sebuah kesimpulan narasi dalam bentuk makalah untuk pembahasan kita. Ya pasti papernya hubungannya tentang trace element sama, yang nanti kemudian akan saya kasih ke kalian, ini kirimkan, baru nanti kalian akan buat paper itu dikumpulkan untuk kita next meeting dan sebagai bacaan untuk kita punya pertemuan di kita akan ketemu lagi nanti minggu depan ya. Selamat sore ya semua. Terima kasih. Demikian video unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT DPT dalam bidang pengajaran mengenai rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Oceanografi Kimia. Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh tentang struktur, tujuan, serta pendekatan pembelajaran selama proses pengajaran dilaksanakan. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk segala pihak yang telah membantu dalam penyusunan hingga penyelesaian video ini. Besar harapan video ini dapat berguna dalam proses penilaian sertifikasi dosen maupun bermanfaat dalam memberikan gambaran proses pembelajaran mata kuliah Oceanografi Kimia sebagai kesempatan untuk memahami dinamika kimia laut yang kompleks namun menarik dan relevan dengan tantangan lingkungan masa kini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.